Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar lagi mengenai discipleship atau pemuritan. Kenapa? Ini satu hal yang sudah pernah dibahas dan bukan cuma sekali, sering dibahas. Tapi yang sedang kami doakan adalah supaya pemuritan ini tidak menjadi biasa. Maksudnya apa? Bukan sebuah program, bukan sebuah rutinitas. Tapi lebih dari itu. Nanti kita belajar sama-sama apa esensinya. Dan bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus memberi contoh. Amin. Dan ini adalah marks of the disciples. Artinya apa? Artinya ciri-ciri dari murid. Apakah kita sedang menjadi murid Tuhan? Ataukah kita sedang seperti orang-orang Farisi? Mari kita belajar sama-sama. Discipleship. Dasar dari kekristenan adalah discipleship atau pemuritan. Kenapa? Karena belajar menjadi murid beda dari sekedar menjadi orang Kristen yang biasa. Saya kasih contoh. Semua orang Indonesia rata-rata protes waktu laga dijalankan Indonesia melawan Bahrain. Mungkin ada yang nonton, mungkin ada yang enggak. Tapi dengar tentang beritanya. Karena di mana-mana, di media sosial semua membahas tentang itu. Lalu mungkin semua mendengarkan Indonesia melawan Cina. Dan bahkan berita yang lagi hot adalah Bahrainnya takut untuk main tandang di Indonesia. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kita ini kalau nonton sebuah pertandingan, biasanya saya jarang nonton bola, tapi biasanya saya nonton basket. Kalau nonton bola, dulu saya sering nonton bola juga, rata-rata kita ini kalau nonton itu kayak lebih hebat daripada yang main. Betul gak? Piye to ora gol-gol, walah nendangi sing gena, sing bener gitu kan. Kita yang gemes, kita yang gregetan. Nendangnya miring, penalti gak gol, aduh rasanya gimana gitu ya. Ini kipernya gimana sih? Kita itu gemes. Nonton orang badminton, apalagi pertandingan yang sering Indonesia itu badminton, bola itu paling sering Indonesia. Kita yang gemes, kita yang kayak seakan-akan kita ini lebih hebat dari mereka. Tapi belum tentu loh. Ketika kita diposisikan seperti itu belum tentu kita bisa. Paham? Belum tentu. Menjadi murid juga sama. Jangan sampai kita belajar, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang kita pelajari. Itu orang Farisi. Kita tidak pernah menyadari apa yang kita pelajari. Kalau kita protes soal wasit, belum tentu kita disuruh jadi wasit bisa. Betul gak? Kalau kita protes nonton basket, aduh itu harusnya pelanggaran, kenapa gak pelanggaran? Keadaan yang sesungguhnya di lapangan beda. Betul. Itulah bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Dia tidak hanya mengajar tentang Alkitab. Baca Alkitab, hafalkan. No. Baca Alkitab benar-benar bagus, sangat penting. Tapi lebih penting adalah menghidupi. Amin. Nah, kita baca sama-sama. Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid siapa? Murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, berarti ada step-stepnya. Step yang pertama adalah disuruh
jadikan semua bangsa murid Yesus. Murid Yesus bukan murid kita. Kemarin kami ngobrol, kumpul bersama dengan para pemimpin Komsel yang sangat luar biasa. Yang mereka walaupun sudah dipilih untuk menjadi pemimpin Komsel, tapi mereka masih menjadi contoh dengan rendah hati, masih datang untuk apa? Untuk memulai lagi sebuah pemuritan. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Karena apa? Pemuritan itu tidak berhenti sampai di sini. Maksudnya gimana? Oh, saya sudah pernah pemuritan. Waktu itu satu kali di sini, pernah satu kali saya ikut pemuritan di gereja ini, pernah saya belajar online di gereja ini, program itu. Belum tentu Bapak Ibu Saudara, kita sudah benar-benar lulus sebagai murid. Karena lulus sebagai murid itu adalah waktu kita nanti dijemput oleh Tuhan. Betul? Nah, yang pertama adalah jadikan muridku, berarti murid Tuhan. Bukan murid Vincent, bukan murid Pak So, murid Pak Bowo. Ya, bukan. Memang Pak Bowo, Pak So misalnya diberikan otoritas. Dipilih menjadi pemimpin. Dipilih untuk menerima tanggung jawab. Tapi memuridkan bukan menjadi murid dari kita pribadi. Tapi jadikan murid Tuhan. Amin. Yang berikutnya, perintahnya apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang telah Tuhan perintahkan. Artinya apa? Sebelum kita mengajar mereka, kita harus terlebih dahulu menjalani, mengerjakan perintah Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi kalau Tuhan belum merintahkan dan kita belum mengerti perintah Tuhan, akan sangat susah untuk kita kembali menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Baru setelah kita menjalani itu, janji Tuhan adalah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada step-stepnya, kita berdoa, Tuhan sertai aku, berikan aku. Tujukan penyertaan-Mu, kasih setiamu, Tuhan pasti tujukan. Tapi ada bagian-bagian, ada step-step yang harus kita jalani dan kita lakukan. Amin. Lalu yang berikutnya, kenapa? Kenapa kok kita harus menjadi murid Yesus? Yang pertama, untuk kita bisa mewarisi Yesus Kristus Tuhan kita. Kemarin saya tanya sama Ko Adi, dulu waktu sebelum Ko Adi meneruskan segala usaha keluarga dari orang tua, apakah Ko Adi belajar dulu? Ya tentu harus. Untuk mewarisi, harus jadi murid dulu. Punya hati yang mau belajar, punya hati yang mau tunduk. Oh ini kayak gini. Oh ini caranya gini. Walaupun di dalam prakteknya semua orang pasti punya cara dan style masing-masing. Dan itu gak salah. Dulu saya punya murid-murid di multimedia. Salah satu yang ibaratnya murid saya, karena kenapa saya bisa bilang murid, karena saya mengajar beberapa kali. Tapi salah satu murid yang memang dia bukan sekedar belajar sekali dua kali, tapi aktif bertanya. Akhirnya dia bisa mewarisi, oh ternyata foto yang bagus angle-nya tuh seperti ini ya. Oh ada komposisi tertentu yang gimana pun itu akan bagus. Oh ternyata cahayanya harus gini ya. Dan
dia mewarisi ilmunya, bahkan dia bisa mengembangkan itu dengan style yang dia sukai, dengan selera yang dia inginkan. Itu mewarisi, tapi harus jadi murid dulu. Jadi kita mewarisi Tuhan kita pengen, kita rindukan karakter Kristus. Berarti wajib, harus, mesti jadi murid. Amin. Jadi murid gak gampang loh. Tak kasih tahu dulu Bapak Ibu Saudara. Saya tahu Bapak Ibu Saudara banyak dulu pernah merasakan sekolah, betul. Tapi kan itu masih kecil. Ayo, sekarang sudah gede, sudah dewasa, semakin berumur. Tapi kalau suruh jadi murid lagi, kira-kira gimana rasanya? Butuh kerendahan hati. Amin. Butuh kerendahan hati. Tenang, bukan murid saya, bukan murid Pak So, bukan. Murid Tuhan Yesus, amin. Oke, yang berikutnya, untuk mengerjakan mandat, perintah Tuhan, makanya kita perlu jadi murid dulu. Kita belajar dulu, oh cara Tuhan seperti ini. Makanya penting hidup bersama dengan Tuhan hari demi hari. Itu yang almarhum Kong Yusak selalu katakan. Ayo belajar hidup sama Tuhan hari demi hari. Supaya apa? Supaya kita bisa belajarnya tuh langsung. Betul, Tuhan pakai pemimpin untuk memberikan nasihat, untuk memberikan arahan, betul. Tapi lebih dari itu, Tuhan yang kita cari. Karena pemuritan ini bukan cuma belajar tentang Alkitab. Kalau belajar cuma belajar Alkitab, dan kita enggak belajar ketaatan, kita enggak belajar hidup menjadi murid Kristus, nanti kita akan sama dengan orang Farisi, Bapak Ibu Saudara. Belajar Alkitab itu baik, enggak salah. Itu sangat luar biasa, sangat baik. Bahkan saya sempat ngomong sama sangat banyak orang, saya jelaskan, Bapak Ibu Saudara, saya mohon kalau ada Bapak Ibu Saudara yang memang punya kerinduan untuk research mengenai Alkitab, mempelajari Alkitab lebih dalam, kami sangat membutuhkan tim research. Untuk apa? Supaya kedepannya kita bisa buka kelas-kelas pendalaman Alkitab. Supaya kalau kita ingin menyampaikan firman sesuatu, ada tim research yang bisa menggodok sama-sama. Amin. Tapi bukan esensinya, bukan mempelajari Alkitabnya atau ilmunya. Saya ketemu salah satu anak muda yang pernah menjadi pegawai, dan anak muda ini sangat luar biasa. Catat, sangat luar biasa. Karena apa? Karena saya lihat kegigihannya, ketekunannya setiap hari. Walaupun dia masih bekerja, waktu istirahat dia pakai untuk belajar. Belajar Alkitab. Gak salah. Belajar sejarah Alkitab, gak salah. Luar biasa, bahkan sampai malam. Tapi disayangkan adalah dia tiap hari belajar Alkitab, dia tiap hari belajar sejarah. Tapi dia terlalu mencintai itu. Dia lupa akan Tuhannya. Di hadapan orang-orang lain, di hadapan teman-temannya, teman sekerjanya, dia nggak bisa jadi berkat. Orang-orang lain melapor. Kok dia tambah nggak mau kerja, nggak mau ngobrol dengan teman kerja. Kok tambah aneh katanya. Terus akhirnya saya ngobrol. Saya bilang, jangan sampai kita terlalu berfokus
mempelajari segala macam, kita merasa bahwa kita lebih pintar, dan kita tidak mau untuk merendahkan diri, merendahkan hati terhadap sesama. Jangan kayak gitu, aku ajak ngobrol. Supaya apa? Supaya kita ingat esensinya. Karena kalau kita terlalu terikat dengan ilmunya yang dia kerjakan ya, Bapak Ibu Saudara, kalau malam itu nyetel di HP keras-keras debat agama, debat Alkitab. Karena apa? Karena dia terlalu sedemikian rupa, terlalu mencintai itu. Bukan Tuhannya, salah. Sama, pemuritan juga sama. Ketaatan, karakter Kristus, itu tujuannya, itu goalnya. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Siapa orang-orang yang berupaya sedemikian rupa sampai Tuhan Yesus disalib? Orang-orang Farisi. Betul? Karena apa? Waktu Tuhan Yesusnya datang, mereka bahkan menolak. Karena mereka hanya berfokus kepada Tauratnya. Tapi mereka tidak mau menghidupinya. Bahkan Tuhan Yesus menegur berulang kali dengan berbagai cara. Mereka tetap kekeh. Nih ya, ada Alkitab, ada Taurat. Ibaratnya kalau kita punya buku, kita ngefans sama salah satu penulis buku. Kepada buku itu. Wah, ini ada buku bagus banget. Tapi waktu penulis bukunya datang, kita nggak nganggep. Kan kayak gitu. Mereka menghafalkan Alkitab, menghafalkan ayat-ayat Taurat, semua mereka hafal. Begitu penulis bukunya datang ke dunia, mereka menolak. Sedangkan sebagai murid beda banget sama ahli Farisi. Murid-murid ini diajar sama Tuhan day by day, yuk. Ini loh, yang kuperintahkan padamu, ikuti supaya engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Contoh Bapak Ibu Saudara, saya dari dulu sangat menyukai musik. Musik yang enak, itu penting buat saya. Dan tidak memungkiri, bahkan audio di mobil itu saya sangat penting, apalagi perjalanan jauh. Wah, audionya harus enak, musiknya harus enak. Satu kali, waktu saya pergi ke Amerika, hal ini sudah pernah saya ceritakan, tapi saya tidak pernah berhenti untuk saya ceritakan lagi karena waktu itu adalah hari pertobatan. Karena saya memasang kaca di depan saya setelah itu. Waktu saya sampai ke Amerika, saya yang dulu terbiasa dengan musik yang megah, penyembahan yang megah. Sampai ke Amerika, ketemu dengan tim musik yang rasanya biasa-biasa aja. Main musik, alat musiknya enggak lengkap. Dan di hati saya merasakan bahwa, wah, ini mah biasa. Kok kayak gini ya? Ini kan harusnya sebuah yayasan internasional. Kenapa kok cuman rasanya biasa? Saya mulai mengukur dengan itu. Sampai akhirnya Tuhan tegur dan Tuhan pasang kaca di depan saya. Hei, kamu itu terlalu sombong. Kalau kamu masih sombong, caramu masih kayak gitu, Tuhan tidak akan pernah bekerja di dalam hidupmu. Tidak bisa, karena apa? Karena udah terlalu tinggi. Kita mau
Gimana caranya Tuhan bekerja? Udah terlalu sombong. Dan ketika saya minta ampun, kapanpun, dimanapun, musiknya seperti apapun, ketika fokus kita ke Tuhan, mau yang nyanyi siapapun, WL-nya siapapun, fokusnya ke Tuhan. Beda, yang dicari Tuhannya. Kita ini cuma sarana loh Bapak Ibu, betul? Ya, semua pemain musik sejago-jagonya, sarana. Cara Tuhan bekerja bisa melalui kita, memakai kita, betul. Tapi kini kita ini cuma sarana. Tapi percayalah, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Datang ke Tuhan dengan hati, sikap hati yang benar. Kembali minta Tuhan koreksi. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk belajar sebagai murid itu tidak pernah berhenti sampai kita semakin seperti Kristus. Amin. Karena seberapa tinggi pendidikan kita, mau kita ini sarjana atau sekolah Alkitab, S2 atau doktor, itu tidak cukup untuk mencerminkan, belum tentu bisa mencerminkan seberapa dewasa kerohanian kita, seberapa hati kita ini memiliki hati seorang murid. Pilihan kita adalah mau jadi seperti Farisi atau mau jadi seperti murid Yesus. Nah, kita akan belajar apa yang membedakan. Yang pertama pastinya Farisi mempelajari firman Tuhan tapi tidak menghidupinya. Murid-murid Yesus belajar firman Tuhan sembari mereka menghidupinya bersama dengan Tuhan. Dan di tengah-tengah itu mereka mengalami pembentukan karakter. Nah, ini yang penting. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, orang sudah ahli firman Tuhan, atau bisa jadi kita, saya punya karunia. Bisa jadi. Belum tentu kita punya hati seorang murid. Loh, karunia itu tetap jalan Bapak Ibu Saudara. Mau itu karunia nubuatan, penglihatan, apapun itu. Tapi yang penting kan bukan itu. Yang penting adalah karakter kita. Makanya kita harus belajar menjadi murid. Tiap hari kita harus kembali datang ke Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku mau diperbarui, aku mau diperbaiki. Ada banyak Bapak Ibu Saudara, orang yang menggunakan influence rohani. Entah berdasarkan penglihatan, entah berdasarkan kata Tuhan. Sesuatu yang mengerikan. Dari dulu saya diajarkan, kalau kita merasa mendapat sesuatu dari Tuhan, entah itu penglihatan, entah itu mendengar dari Tuhan, entah itu impresi yang kita dapatkan dari Tuhan, selalu belajar bahwa aku merasa bahwa Tuhan berbicara kepadaku. Aku merasa Tuhan itu memberikan sebuah penglihatan. Karena belum tentu kita benar. Belum tentu kita benar. Kita harus lihat buahnya, kehidupannya. Kalau kita punya karunia, bernubuat, kalau kita punya penglihatan, kalau kita punya apapun karunia itu, kesembuhan dan segala macam. Coba dilihat, apakah kehidupan sehari-hari kita sudah seperti murid Yesus? Atau kita masih membenci satu sama lain, datang ke gereja, ada orang yang kita gak suka, susah, mau salaman gak mau, jangankan salaman, menyapa saja tidak.
dilihat Bapak Ibu Saudara, buahnya seperti apa. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Pilihannya dua. Semua nih gak sempurna. Pilihannya bebal atau mau dididik. Cuman itu. Kita semua tidak sempurna menghadapi satu hal. Dua hal. Mau bebal atau mau dididik. Mau bebal atau bertobat. Bebal atau bertobat. Pilihannya cuma itu. Percayalah. Sedangkan kita manusia rata-rata, kita hanya pengen shortcut. Pengennya nge-cheat. Maksudnya gimana? Kalau dulu waktu zaman sekolah, ini saya loh ya. Kalau misalnya besok ada PR, malam-malam lupa mengerjakan. Ya, cara yang paling baik menurut saya dulu, cari murid yang paling rajin, yang datangnya paling pagi. Apalagi kalau pelajarannya bukan pelajaran pertama. Mungkin pelajaran setelah istirahat, itu lebih enak lagi. Dan murid itu, ya nanti kita traktir jajan es, misalnya. Terus kita nyontek, wah aku belum sempat ngerjakan, aku minta tolong dong. Kamu kemarin nyatet ya? Alasannya, kamu kemarin nyatet ya? Gak cuma catatan yang diambil, jawabannya juga dicontek. Manusia seperti itu, pengennya shortcut, betul gak? Jujur Bapak Ibu Saudara, jujur. Pengennya shortcut langsung. Loh, saya ini bersama tim kami itu mencoba untuk mencari gimana ya Tuhan, pemuritan ini gimana yang cocok. Karena pemuritan setiap gereja akan berbeda, betul? Tapi sembari kami mencari dan belajar tentang pemuritan, kami minta masukan dari orang-orang lain. Mungkin pernah berjemaat di gereja lain, mungkin sampai saat ini sedang berjemaat di gereja lain. Ternyata Bapak Ibu Saudara, beragam dan bermacam-macam. Saya kasih satu cerita, dulu saya punya teman, dia awal-awal bertobat, dia sangat berapi-api, sangat rindu melayani Tuhan. Jadi dia cari, wah gimana ya supaya aku bisa pelayanan. Walaupun suaranya agak fales, tapi dia tuh sangat pengen banget nyanyi buat Tuhan. Kerinduannya bagus, luar biasa. Sampai akhirnya dia berjemaat di satu gereja dan dia baru tahu, oh ternyata untuk pelayanan itu gak mudah. Kamu harus ikut komsel dulu, kamu harus ikut pemuritan. Dan bahkan di gereja-gereja lain pemuritannya itu ada yang 3 lapis. Dan setelah 3 lapis ini gak selesai, masih pemuritan lagi di bawah divisi yang nanti kita akan pelayanan. Jadi dia ikut, dia pikir oke, aku sudah melakukan, menjalani pemuritan, ikut komsel. Dia pikir wah ini sebentar lagi aku bisa pelayanan. Ternyata pelayanan yang dikasih pertama apa? Kamu jadi asyir dulu ya, terima tamu, mengarahkan jemaat. Sebari nanti berjalannya waktu kita lihat. Mungkin kamu punya talenta-talenta lain yang bisa Tuhan pakai. Dan dia merasa bahwa aduh kok cuman jadi asyir ya. Sampai satu kali ada orang-orang lain yang mendatangi dia dan langsung menawarkan, oh kamu pengennya nyanyi. Oke ya udah yuk. Dalam waktu sangat singkat, diajak pelayanan, langsung dibuatkan video klip.
Tapi belum tentu itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau didik dulu, ayo. Dididik dulu. Jalani dulu. Jadi murid. Jangan instan, jangan shortcut. Kamu gak bisa beli itu ibaratnya. Gak bisa dibeli. Harus lewat step by step. Harus jalan sama Tuhan. Belajar karakter, belajar disiplin. Discipleship artinya adalah disiplin. Diambil dari kata disiplin. Discipleship. Yang berarti disiplin adalah dikasihi. Orang yang ditegur adalah orang yang dikasihi Tuhan. Makanya, jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin waktu hambanya Ibu Nani kemari, beliau mendoakan kami, salah satu divisi, kami datang di hadapan Tuhan dan beliau berdoa. Tuhan menegur dengan secara halus. Betul, pesannya dari Tuhan sangat halus. Tapi sebenarnya kalau kita sadari, itu adalah sebuah teguran. Karena yang dikatakan apa? Taat dan setia. Ini salah satu contoh murid. Hati murid harus taat dan setia. Taat dalam baca Alkitab. Setia dalam baca Alkitab. Saat teduh. Sampai teguran itu berkata, betul, engkau punya skill? Betul, engkau sudah memimpin pujian dengan sedemikian rupa. Engkau main musik dengan sedemikian rupa. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kehidupan sehari-hari, ketaatan dan kesetiaan dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara yang menjadi kunci. Dan kalau kita masih ditegur Tuhan, artinya kita masih dikasihi Tuhan. Amin. Siapa yang mau dikasihi Tuhan? Jadi siap jadi murid? Siap ditegur? Nah, baru kita belajar marks of the disciples atau ciri-ciri dari murid Yesus. Yang pertama adalah mau diajar. Teachability, mau diajar, bisa diajar. Amsal 12 ayat yang pertama, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tapi siapa membenci teguran adalah dungu. Untuk mau diajar diperlukan kerendahan hati. Betul? Penghalang pertama adalah kesombongan. Nah ini satu hal yang saya pribadi harus pasang kaca sebesar-besar di depan saya. Karena ini saya alami dan saya tahu proses yang Tuhan berikan itu adalah seumur hidup. Catat. Mungkin saudara pikir, saya sudah pernah kok diproses untuk mengampuni. Saya sudah bisa. Tapi percayalah, proses yang Tuhan berikan gak berhenti. Terus nanti akan ada terus. Sampai pada waktunya kita merasakan bahwa, oh Tuhan, kok aku udah bisa mengampuni ya? Kok aku sudah gak sombong ya? Satu kali waktu saya pergi ke pelayanan di Brazil, kami satu tim, saya ditaruh di tempat yang mana teman-teman saya itu rata-rata lebih muda dari saya. Bahkan ada yang belasan tahun. Bahkan pemimpin saya di bawah saya waktu itu berarti sekitar 5 tahun, 4-5 tahun. Dan jujur waktu itu, karena saya dari kecil, saya merasa aku dari kecil di gereja. Sekolah minggu loh aku ikut, youth aku ikut, aku pelayanan. Tapi itu bukan sebuah jaminan, paham ya? Karena banyak pemberontakan di tengah-tengah itu. Apalagi anak muda, wah tidak mau tunduk,
Banyak. Nah, satu kali saya dihadapkan dengan pemimpin yang lebih muda, yang menurut saya, wah, dia mimpin outreach pelayanan ke Brazil. Tidak mudah, bawa sekian banyak orang. Aku merasa, loh, aku pernah pelayanan ke luar negeri dengan tim, aku tahu. Dan ketika titik-titik di mana aku merasa, wah ini anak muda loh, lebih muda, tapi kok sok tahu. Aku rasanya kesel banget di dalam hati. Tapi justru di situ Tuhan hancurkan sedalam-dalamnya. Supaya apa? Supaya kesombongan itu diproses dan diproses terus hari demi hari, hari demi hari. Amin. Jangan mau berhenti Bapak Ibu Saudara. Kalau diproses sama Tuhan ngucap syukur artinya kita dikasihi. Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Merasa cukup tahu, cukup baik, lebih baik dari orang lain, itu bahaya, batu sandungan. Coba tanya sama diri kita masing-masing, di kaca itu, pasang kaca. Apakah aku sudah belajar semakin seperti Kristus? Lebih baik bertobat. Kalau memang dalam prosesnya adalah susah, dan aduh Tuhan ampuni aku jatuh lagi, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bereskan. Kesombongan adalah penyebab terbesar dari perpecahan, sedangkan kerendahan hati adalah kunci yang terbaik untuk mempersatukan. Kunci dari unity. Saya cerita sebuah pengalaman pribadi ini. Mungkin ini adalah teguran juga dari Tuhan. Satu kali saya lagi mau mandi, saya lagi gak mikir apa-apa, tiba-tiba saya merasakan di dalam hati Roh Kudus itu berbicara. Saya merasakan Roh Kudus itu ngomong bahwa kamu pernah menyadari enggak? Kenapa ada gereja-gereja tertentu yang sangat besar? Ketika hamba Tuhannya dipanggil pulang oleh Tuhan, langsung pecah enggak karu-karuan, langsung berantakan. Di samping mungkin itu ada proses-proses dari Tuhan yang kita nggak pernah tahu. Tapi dari situ, terus saya merenungkan, kenapa ya Tuhan? Aku juga nggak tahu. Tapi saya menemukan salah satu jawaban. Mungkin ada banyak faktor, rencana Tuhan dan segala macam. Dan kita semua percaya itu semua baik. Tapi waktu itu teguran yang Tuhan berikan adalah karena kita sebagai pemimpin-pemimpinnya tidak punya penundukan diri terhadap Tuhan. Hanya tunduk kepada manusia. Hanya tunduk kepada satu orang. Tapi kita punya ambisi yang besar. Kembali lagi. Karena kesombongan itu. Wah, aku kalau tidak di bawah pendeta ini gak mau. Kalau ada pemimpin lain yang di atasku gak mau. Mungkin orang itu tidak cukup baik. Betul, bisa jadi. Tapi kalau orang itu dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan, bahkan diurapi Tuhan, dan kita masih memilih untuk tidak mau tunduk kepada pemimpin itu.
sikap hati kita yang harus kita cek. Perpecahan yang terjadi dari situ Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang-orang yang hanya mengagumi satu figur. Bukan mengagumi Tuhannya. Sama ya kayak tadi ya. Wah, Alkitab ini luar biasa. Wah, penyembahan musik luar biasa bagus. Kita terlalu mengagumi itu. Kita lupa bahwa hal itu, orang itu, cara itu hanya sarana dari Tuhan. Amin. Penundukan diri, kerendahan hati adalah ciri dari murid. Susah, memang susah Bapak Ibu Saudara, betul. Kok kita harus sempurna sih? Kan Tuhan Yesus aja yang sempurna. Kan nanti pertanyaannya kayak gitu. Justru di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna. Amin. Ngaku sama Tuhan, Tuhan iki loh. Nggak bisa aku Tuhan. Tapi kalau kita datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, pasti Tuhan berikan jawaban. Amin. Yang berikutnya adalah mau melayani. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas-jelas Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Bapa karena mengasihi, dasarnya kasih. For God so loved the world that He gave. Love, gave, love, give. Mengasihi, memberi, mengasihi, memberi. Melayani. Melayani adalah memberi. Memberi waktu, tenaga, apalagi. Dasarnya harus kasih. Karena Tuhan kita sudah terlebih dahulu mengasihi kita, melayani kita. Amin. Yang berikutnya hati yang terbeban terhadap jiwa-jiwa dan penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Nah ini sebuah revelation yang saya dengarkan dari khotbah salah satu hamba Tuhan mengenai esensi dari pemuritan. Matius 14 ayat 15 sampai 16, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ini ketika Tuhan Yesus mengajar di hadapan 5.000 orang. Catat baik-baik, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Kalau mulai malam, terus gimana? Maka murid-murid berinisiatif. Maksud hatinya baik. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Baik gak Bapak Ibu Saudara? Baik kan? Ini ya, orang-orang kumpul, 5.000 orang. Tuhan Yesus ngajar. Terus ngajar, gak terasa sudah malam. Sudah pada lapar. Nah ini kayak Bapak Ibu Saudara ini, ya kan? Sudah pada lapar. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid ini bilang, Tuhan ini sudah mulai malam. Ini sunyi. Ini orang-orang suruh pergi cari makan di desa-desa. Tapi Tuhan Yesus ini ngajar murid-muridnya, mengarahkannya ini luar biasa. By example, dia nge-guide murid-muridnya. Jadi bukan terus, kowe iki piye toh? Mosok dikon balik. Enggak. Bukan, kamu tuh harusnya gini-gini, bukan. Tapi Tuhan Yesus mengarahkan. Ini keren sekali. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Siapa? Kamu harus memberi makan. Ini yang ternyata dipraktekkan. Kamu
yang harus memberi mereka makan. Ini cara Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Dengan contoh, dan Tuhan Yesus mengarahkan. Dan gak cuman itu. Ketika mereka sudah menerima perintah Tuhan. Kan sama kayak ayatnya yang tadi kan. Tuhan akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Ya sama. Provision, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu mengikuti. Ketika murid-muridnya akhirnya taat sama Tuhan. Tuhan adanya ini. Dan akhirnya kita tahu semua. 5 roti, 2 ikan, sisanya berapa? 12 bakul. 12 bakul itu kalau itu disuruh bawa nih 12 muridnya. Mereka bisa kasih makan keluarganya. Mereka bisa kasih makan orang-orang miskin yang lain yang mereka temui. Mereka bisa jadi berkat lagi. Tuhan limpahkan, bukan hanya yang dibutuhkan. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara, esensi bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Tuhan tahu dan Tuhan bilang, ayo kasih makan. Mereka ini juga murid-muridku. Mereka ini juga murid-muridmu. Jangan disuruh pergi, kita bertanggung jawab kasih makan. Amin. Yang terakhir adalah takut akan Tuhan atau fear of the Lord. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 9 ayat yang 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau kita tadi sudah belajar ciri-ciri yang lain, tapi takut akan Tuhan ini adalah jaminan yang bisa kita pegang. Maksudnya apa? Menjalani semuanya tidak mudah. Tuhan, aku mau jadi murid. Oke, itu nomor 1. Keinginan dari hati. Menjalaninya tuh. Tuhan, aku gimana ya Tuhan? Aku masih sombong. Jujur sama Tuhan. Tuhan, gimana ya Tuhan? Aku masih gak bisa ngampuni orang lain. Nah, sikap hati yang takut akan Tuhan itu yang akan membawa kita terus di jalan sampai garis akhir. Amin. Kalau gak ada takut akan Tuhan, lepas. Lepas, hilang. Karena apa? Ya itu karena pegangannya. Itu adalah komitmen antara kita sama Tuhan. Yang terakhir, mari kita bersama-sama belajar jadi murid Yesus. Kita yang dulunya, tadinya menghakimi, kita belajar untuk menghidupi firman. Tidak lagi seperti Farisi, tapi belajar jadi murid Yesus. Kita yang dulunya menuntut dan kita cuman pengen dilayani. Kita belajar untuk melayani. Kita yang tadinya sombong, yuk kita sama-sama belajar rendah hati. Kita yang merasa paling benar, kita berkata, ajari aku lagi. Mungkin ada hal-hal lain yang Tuhan mau perbaiki, sempurnakan di dalam kehidupan kita. Kita selalu berdoa minta pemulihan segala sesuatu. Amin. Kalau pemulihan segala sesuatunya harus mengikis kedagingan kita, kesombongan kita. Untuk Tuhan pulihkan kita. Maka jadilah murid kembali. Dan berkata, Tuhan, aku izinkan Engkau menjadi guruku lagi. Yang dulunya membenci,
Kita belajar untuk mengasihi yang mungkin menyalahgunakan karunia dan otoritas. Kita belajar menegur berdasarkan kasih. Yang dulunya keras hati, kita belajar untuk mau dikoreksi. Yang dulunya takut akan apa kata orang. Waduh, nanti dibilang ini gimana, dibilang ini apa. Kembali kita takut akan Tuhan satu-satunya. Dan yang tadinya sesuka hati kita belajar untuk taat dan setia. Amin. Tuhan, satu yang kami rindukan Tuhan adalah untuk menggenapkan kehendak Bapa. Kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan, untuk menggenapkan rencana-Mu, untuk menggenapkan kehendak-Mu. Pakai kami menjadi alat-Mu, pakai kami menjadi sarana-Mu. Tapi lebih dari segalanya, biar kami mencintai Engkau. Biar kami belajar, biar kami datang lagi ke hadapan-Mu dalam kerendahan hati. Berbicara, sentuh setiap hati pada malam hari ini. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Tuhan sedang membuka pintu surga. Dan Tuhan berikan hati yang baru bagi kita yang mau, bagi kita yang membuka, bagi kita yang mau datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Dan sekali lagi berkata, Tuhan, jadikan aku murid-Mu. Jadikan aku murid-Mu. Ajari aku, pimpin aku dalam segala langkah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas segala teguran-Mu. Kami mengucap syukur atas segala firman-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai kepada akhir zaman. Kami mau dan rindu untuk menjadi penggenap-penggenap firman-Mu. Pakai kami untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat, berikan kami ketaatan, kesetiaan dalam mengejar firman-firman-Mu, dalam mengejar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sepakat dan percaya, katakan amin.